Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatinsar Muhammad Ramadan dengan NIM 33362000089 dari Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan membahas tentang reaksi redoks. Dan inilah pembahasan saya. Yang pertama, pengertian bilangan oksidasi atau biloks. Yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks. Yang ketiga, pengertian reaksi redoks. Yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Dan yang terakhir, pengertian reduktor dan oksidator. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Beberapa atom hanya mempunyai satu biloks, namun ada beberapa atom yang mempunyai lebih dari satu biloks. Selain itu, biloks juga dapat digunakan sebagai alat bantu mekanik dalam penulisan rumus dan menyeimbangkan persamaan. Yang kedua, pembahasan aturan-aturan penentuan biloks. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas, yaitu berbentuk atom atau molekul unsur, adalah 0. Unsur bebas berbentuk atom, yaitu bilangan oksidasi C dalam C sama dengan 01. Bilangan oksidasi Ca dalam Ca sama dengan 01. Bilangan oksidasi Cu dalam Cu sama dengan 01. Bilangan oksidasi Na dalam Na sama dengan 01. Bilangan oksidasi Fe dalam Fe sama dengan 01. Bilangan oksidasi Al dalam Al sama dengan 01. Dan yang terakhir, bilangan oksidasi Ne dalam Ne sama dengan 01. Yang lainnya, unsur bebas berbentuk molekul. Yang pertama, bilangan oksidasi H dalam H2 sama dengan 2. Bilangan oksidasi O dalam O2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Cl dalam Cl2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi P dalam P4 sama dengan 0. Bilangan oksidasi S dalam S8 sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi logam dalam senyawa selalu positif. Unsur logam golongan 1, sistem lama golongan 1A, yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, bilangan oksidasinya adalah +1. Dan unsur logam golongan 2, sistem lama golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, bilangannya oksidasi +2. Bilangan oksidasi Mg dalam MgO, MgCl2 atau MgSO4 sama dengan +2. Bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom dan polyatom, yaitu lebih dari satu atom, sama dengan muatan ionnya. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan 6A, O, S, Se, Te, Po pada senyawa biner adalah -2, dan unsur golongan 7A, yaitu F, Cl, Br, I, At pada senyawa biner adalah -1. Yang kelima adalah bilangan oksidasi unsur H pada senyawa adalah +1. Dan yang keenam, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa adalah -2, kecuali yang pertama, pada senyawa biner dengan F, bilangan oksidasinya adalah +2. Dan kedua, pada senyawa peroksida seperti H2O2, Na2O2, dan BaO2, bilangan oksidasinya adalah -1. Yang ketiga, pada senyawa superoksida seperti KO2 dan NaO2, bilangan oksidasinya adalah -0,5. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Pembahasan selanjutnya ada pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan oksigen. Berdasarkan perpindahan atau transfer elektron, reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Pembahasan selanjutnya ada penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Yang pertama, reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat reaksi. Yang kedua, reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah.
Yang ketiga ada reaksi otoredoks. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktor merupakan zat yang sama. Yang keempat, reaksi konsproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada pengertian reduktor dan oksidator. Ya, yang pertama reduktor. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Contohnya, peristiwa pelepasan oksigen oleh suatu zat. Yang kedua, peristiwa penangkapan elektron oleh suatu zat. Yang ketiga, peristiwa penurunan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Selanjutnya ada oksidator. Oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Contohnya, peristiwa pengangkatan oksigen oleh suatu zat. Yang kedua, peristiwa pelepasan elektron oleh suatu zat. Yang ketiga, ada peristiwa kenaikan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.